Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasawuf, ketika kita berbicara tentang kehidupan setelah mati, itu banyak fase. Ada sejumlah fase yang ketika kita explore ini akan memiliki cerita masing-masing yang sangat menarik. Setelah kiamat, hancurnya peradaban, kemudian muncul fase berikutnya yaitu hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan akan muncul fase berikutnya yang disebut sebagai hari pengadilan. Dan setelah pengadilan itu barulah yang beruntung banyak pahalanya dibalas dengan surga, sedangkan yang banyak kejahatannya akan dibalas dengan neraka. Dalam episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih fokus melihat hari pengadilan itu. Bagaimana pengadilan akhirat itu terjadi? Apakah seperti pengadilan di kehidupan kita di muka bumi ini? Oh, terlalu lama. Ya. Di sana luar biasa saya membayangkan karena Al-Quran yang menceritakan itu. Tidak diadili satu-satu, meskipun setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya secara masing-masing. Tetapi kita membayangkan miliaran orang tidak mungkin. Ini akan terjadi satu-satu mendatangkan saksi satu dan itu urut kacang begitu, maka berapa lama ini akan selesai? Itu terjadi atau saya membayangkan ada sebuah sistem ya teknologi multitasking dengan kecepatan yang sangat tinggi dan paralel itu semua bisa terjadi untuk sekian miliar manusia itu. Sahabat tasawuf, Al-Quran bercerita bahwa saat pengadilan itu digambarkan oleh Al-Quran kita ini bisa menghitung perbuatan kita sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata kalau kita telusuri dalam berbagai ayat, hidup kita ini sama Allah direkam ternyata. Siapa yang merekam? Allah menugaskan para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya merekam seluruh amal perbuatan kita. Berapa banyak kita melakukan kebaikan, berapa banyak kita melakukan kejahatan, berapa banyak pahalanya, berapa banyak dosanya. Tetapi jangan dibayangkan itu seperti kita mencatat di atas kertas begitu. Karena sejak kecil dulu, waktu masa kecil dulu kita ngaji, mendapat gambaran. Siapa itu malaikat yang bertugas untuk merekam perbuatan manusia? Dikenalah malaikat Raqib dan Atid. Ada dua malaikat. Di mana mereka berada? Katanya duduk di pundak kanan, pundak kiri. Bagaimana mereka cara mencatatnya? Nah, kita membayangkan bawa kertas ya, bawa buku kertas begitu sama ballpoint atau spidol atau alat tulis dan ditulislah begitu. Kemudian laporan-laporannya bersifat manual katanya, setiap hari tertentu, setiap bulan tertentu. Kayaknya Al-Quran tidak bercerita begitu. Canggih apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Allah itu menugaskan malaikat dan malaikat itu adalah makhluk yang sangat canggih. Malaikat adalah makhluk kuantum. Ini saya tulis dalam buku yang berjudul Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat. Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk yang sangat canggih yang digambarkan oleh Al-Quran memiliki kecepatan cahaya. Digambarkan sayapnya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mereka melesat saling mendahului. Bahkan bisa masuk ke dimensi-dimensi langit yang lebih tinggi. Dari langit 1 ke langit 2, langit 3, sampai langit yang ke-7, sampai di Sidratil Muntaha. Saat beliau membawa Rasulullah Mi'raj. Bahkan di lain waktu malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia saat dia menemui Siti Maryam untuk menyampaikan berita bahwa Siti Maryam akan hamil dan mengandung memiliki anak Isa putra Maryam. Ya, di lain waktu lagi dia nampak kepada Nabi Muhammad dalam wajah yang aslinya di horizon.
kemudian mendekat dengan sangat cepat sampai jarak yang sangat dekat sekitar 2 kali jarak busur anak panah dan seterusnya. Itu kalau kita rekonstruksi, maka kita akan mendapatkan bahwa malaikat itu adalah makhluk kuantum. Salah satunya adalah makhluk cahaya. Cahaya tersusun dari foton, dan foton itu adalah partikel kuantum. Sahabat sekalian, makhluk cahaya inilah yang ditugasi oleh Allah untuk merekam perbuatan manusia. Teknologi rekaman pada peradaban manusia itu berkembang. Mulai dari zaman prasejarah, seluruh peristiwa itu direkam oleh otak kita, oleh mata kita, pendengaran kita, kemudian dimasukkan dalam memori otak kita dan kemudian kita mengingat. Itu adalah teknik mengingat atau teknik merekam, mencatat sejarah di zaman itu. Lebih maju lagi, kemudian ditulis di atas kertas, di atas tulang, di atas kulit, di atas kayu, dipahat pada batu dan seterusnya. Lebih maju lagi teknologinya berkembang, kita mengenal rekaman dengan menggunakan pita magnetik. Orang-orang yang lahir di tahun 60-70-an itu mengenal rekaman dengan teknologi pita magnetik ya, kaset itu. Tapi anak-anak sekarang mungkin sudah tidak kenal lagi dengan apa yang disebut kaset itu. Lebih maju lagi teknologinya adalah VCD. Jadi merekam pada keping-keping ya, cakram, disk, yang di situ menggunakan teknologi laser untuk menandai, yang membuat nokta-nokta yang mengandung informasi. Nah, nokta-nokta itu yang kemudian bisa diputar dalam bentuk video dan suara. Lebih maju lagi DVD dan seterusnya, ini akan berkembang terus. Tapi yang paling maju, ya paling mutakhir adalah teknologi optik. Teknologi optik berbasis pada laser itu tadi. Kita tahu, tadi saya sampaikan bahwa malaikat itu adalah makhluk cahaya. Jadi dia memiliki teknologi yang sangat canggih, sangat paham tentang teknologi cahaya itu. Merekam seluruh amalan, seluruh peristiwa, seluruh kejadian yang ada di jagat raya ini. Mereka lah yang mencatat, khususnya dalam konteks yang sedang kita bicarakan ini adalah amal perbuatan manusia. Dan ini nanti akan diputar pada saatnya di hari pengadilan. Sahabat, bagaimana malaikat itu merekam perbuatan kita? Al-Quran bercerita, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di sekitar kita ini, di kanan kita, di kiri kita, di hadapan kita, di belakang kita, itu ada 2 makhluk, ya malaikat yang bergerak saling bergantian, dan mereka mencatat perbuatan kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos kecuali di dekatnya ada raqibun atid. Kata raqibun atid ini maknanya sebetulnya adalah pengawas yang selalu hadir. Tapi kemudian dipinjam jadi namanya malaikat raqib dan atid. Digambarkan malaikatnya duduk di pundak kanan, pundak kiri, dan seterusnya, sangat manual. Padahal kalau kita mengacu pada penjelasan Al-Quran, malaikat itu adalah makhluk cahaya. Cahaya itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Berapa kecepatan cahaya itu? 1 detik bisa melesat menempuh jarak 300.000 kilometer. Jakarta Banyuwangi, panjang Pulau Jawa, itu sekitar 1000 kilometer. Kalau ditempuh cahaya dari Jakarta ditembakkan laser menuju Banyuwangi, di Banyuwangi dikasih cermin supaya laser ini terpantul kembali ke Jakarta. Di Jakarta kasih cermin lagi supaya ini mantul bolak-balik Jakarta Banyuwangi. Apa yang terjadi pada cahaya itu? 1 detik, tek, dia bisa terpantul bolak-balik sebanyak 300 kali. Itulah kecepatan cahaya. Kalau ditembakkan untuk berkeliling bumi, bumi itu kelilingnya kurang lebih 40.000 kilometer.
Maka kecepatan cahaya yang 1 detik bisa menempuh 300.000 itu, kalau ditembakkan berkeliling bumi, dia akan bisa berkeliling bumi berapa kali? 300.000 bagi 40.000, 7,5 kali. Jadi 1 detik cahaya itu bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Itulah bahan dasar malaikat. Jadi ngapain kita menggambarkan malaikat itu duduk, diam, nongkrong di pundak kanan, pundak kiri seseorang? Padahal dalam 1 detik dia bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Itu pun kalau dihitung dengan menggunakan mekanika klasik. Kalau dihitung dengan menggunakan mekanika atau fisika modern, ya, itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu akan terjadi relativitas waktu. Relativitas waktu. Di Al-Quran digambarkan seharinya malaikat itu bisa setara dengan 50.000 tahunnya waktunya manusia. Di dalam surat Al-Ma'arij itu digambarkan. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Naik para malaikat dan ruh atau Jibril kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kok bisa sehari setara dengan 50.000 tahun? Ini hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fisika modern. Karena Einstein merumuskan apa yang disebut sebagai relativitas waktu. Bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka waktunya akan mulur. Itu bisa dimasukkan parameter-parameternya atau variabelnya ke dalam rumus T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V-nya adalah kecepatan malaikat itu, C-nya adalah kecepatan cahaya. Kalau angka dalam surat Al-Ma'arij tadi dimasukkan ke situ, sehari setara dengan 50.000 tahun, maka kalau dihitung akan didapatkan kecepatan malaikat saat itu adalah mendekati kecepatan cahaya 0,9999 sampai 15 angka di belakang koma, dan angka terakhirnya adalah angka 8. Kalau itu dimasukkan ke dalam rumus itu, maka akan ketahuan bahwa saat malaikat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya itu, waktu seharinya malaikat itu akan setara dengan 50.000 tahunnya manusia. Dahsyat banget. Artinya apa nih? Kalau malaikat itu melihat kita sehari, sesungguhnya peradaban manusia bergerak 50.000 tahun. Jadi ngapain kita gambarkan malaikat itu nongkrong di pundak kanan, pundak kiri? Karena ketika ini didekati dengan pendekatan sains modern itu, kita dapat gambaran satu, bahwa dia 1 detik bisa berkeliling bumi 7,5 kali. Yang kedua, kalau kecepatannya sangat tinggi dan itu dihitung dengan menggunakan pendekatan sains modern atau fisika modern, maka sesungguhnya waktunya menjadi relatif. Dia ngamati sehari saja, peradaban manusia, sejarah itu bergerak sejauh atau selama 50.000 tahun. Belum lagi kalau malaikat itu bergerak dengan kecepatan penuh, kecepatan cahaya. Apa yang terjadi? Itu timeless, waktu tidak bergerak. Coba dimasukkan ke dalam rumus itu ya. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau V kuadratnya adalah cahaya, berarti C kuadrat dibagi C kuadrat itu 1. Maka angka di dalam akar itu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Akar 0 adalah 0. Maka waktu 0 dibagi, ya waktu 0 itu waktu standar manusia T0, dibagi dengan 0 menjadi tidak berhingga. Jadi artinya apa? Malaikat ketika bergerak dengan kecepatan cahaya penuh, waktu bagi dia menjadi tidak berhingga. Itu artinya apa? Malaikat tidak terikat oleh waktu ketika dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Dalam waktu yang bersamaan dia bisa berada di sini, di situ, di sana, di seluruh penjuru jagat raya dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan seperti The Flash, ya.
Flash, superhero The Flash itu dalam 1 detik dia bisa bergerak sangat cepat. Orang melakukan urutan pekerjaan secara lambat, tetapi dia dengan sangat cepat bisa menyelesaikan banyak kegiatan. Kurang lebih begitulah. Malaikat itu ketika bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dalam waktu yang bersamaan dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Jadi jangan membayangkan mencatatnya satu-satu gitu ya. Enggak. Atau mencabut nyawa itu satu-satu, enggak. Satu malaikat itu bisa mencabut secara paralel nyawa-nyawa manusia di seluruh muka bumi dalam waktu yang bersamaan. Sahabat tasawuf, makhluk seperti inilah yang ditugasi oleh Allah untuk merekam perbuatan kita. Bagaimana merekamnya? Direkam di ruangan ini. Setiap ruangan yang kita lalui untuk beraktivitas, itu sesungguhnya merekam seluruh tingkah laku kita di situ. Kalau Anda berada di satu tempat, duduk di situ 1 jam, kemudian Anda berpindah dari tempat itu, sesungguhnya energi Anda itu terekam di situ. Gambarkanlah begini, Anda memandang lampu, katakanlah yang 5 watt saja, pandang beberapa saat, pejamkan mata, maka di retina Anda, di benak Anda itu akan tersimpan itu bayang-bayang lampu itu. Betul? Ya. Artinya apa? Energi kita itu membekas. Di tempat bekasnya duduk seseorang atau beraktivitas ketika orangnya pergi, itu satu ketika nanti difoto begini. Itu akan ada bekas keberadaan energinya dia itu. Jadi sahabat tasawuf, di tempat ini sebenarnya banyak sekali menyimpan sinyal-sinyal frekuensi dari berbagai penjuru dunia. Bahkan antar benua, dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah. Di sini ini ada frekuensinya Al Jazeera, TV Al Jazeera. Ada CNN, ada BBC, ada ABC. Atau apalagi frekuensi-frekuensi lokal. Artinya apa? Frekuensi yang datang dari Timur Tengah, misalnya Al Jazeera, itu memakan waktu. Acara yang digelar di studionya sana, atau pancaran videonya, itu makan waktu. Sekian detik, sampailah di sini. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya frekuensi itu tidak hilang, tapi dia berjalan ke segala penjuru jagat. Termasuk dari Amerika, CNN, ya, dari Inggris, dari Australia, dari mana-mana. Itu memenuhi seluruh penjuru jagat raya ini. Artinya apa? Alam ini sebenarnya merekam seluruh perbuatan kita. Dalam fisika digambarkan ruang ini sebetulnya adalah lautan energi. Maka segala yang terendam di dalam energi itu, ketika beraktivitas, dia akan mengubah struktur energi itu. Bayangkanlah seperti ikan di dalam air akuarium. Setiap gerakan ikan itu akan mengubah struktur, mengubah kondisi air yang meliputinya. Maka seluruh aktivitas kita ini tidak ada yang lolos, karena dia akan mengubah struktur energi alam semesta. Jadi secara sederhana, dimanapun kita berada, mulai dari pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, apalagi perbuatan kita, semua itu terekam di tempat kita berada. Dan ketika kita kembali atau meninggalkan tempat itu dan satu ketika kembali lagi ke situ, kemudian frekuensi kita, radar kita, jiwa kita nyambung dengan frekuensinya rekaman yang ada di situ, itu akan bisa terlihat kembali. Memang tidak mudah dengan menggunakan radar alamiah dalam jiwa kita. Tetapi teknologi telah membuktikan bahwa sinyal Al Jazeera, sinyal CNN, sinyal BBC di sini ini bisa dikeluarkan dengan menggunakan antena yang tajam, katakanlah antena parabola dengan ketajaman yang memadai untuk itu. Maka keluar semua di sini bahwa di sini ada rekaman dari seluruh penjuru permukaan bumi itu. Maka analogi ini bisa menggambarkan
Kata Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos kecuali di dekatnya ada raqibun atid, pengawas yang selalu hadir merekam kita di dalam ruang 3 dimensi ini. Sahabat sekalian, pada saatnya nanti Allah akan membuka kembali rekaman ini saat pengadilan akhirat. Bagaimana gambarannya? Rekaman dalam ruang 3 dimensi ini akan ditampilkan lagi, kata Al-Quran, yauma tubelas sarair. Pada hari tidak ada rahasia lagi. Sekarang ini kan banyak rahasia kita. Pikiran kita rahasia, perasaan kita rahasia, kita sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu rahasia. Berada di balik dinding rahasia, masuk ke kamar hotel dikunci, tolah-toleh, katanya nggak ada yang melihat. Padahal ruangan itu merekam dia. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat selalu bersama dengan dia dalam jarak yang sangat dekat. Kata Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui persis apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Itu menggunakan kata nahnu. Itu artinya kami, Allah beserta para malaikat. Itu sangat dekat dengan kita. Kita seakan-akan tidak dilihat oleh siapapun, padahal sesungguhnya di dekat kita, bersama dengan kita, itu ada malaikat yang terus mencatat perbuatan kita. Pada jarak berapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Jadi sahabat sekalian, pada hari kiamat ketika kita dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, maka diputarlah rekaman itu. Di mana? Ya di ruang 3 dimensi ini. Sekarang ini teknologinya sudah menunjukkan bukti bahwa rekaman aktivitas seseorang itu bisa ditampilkan secara hologram. Anda pernah melihat di internet atau mungkin dalam sebuah pertunjukan bahwa rekaman yang ada di dalam komputer kita, video yang ada dalam komputer kita itu bisa ditampilkan di layar. Yang banyak adalah ditampilkan di layar 2 dimensi. Ada screen, ada LCD, ditembakkan ke sana, maka muncullah seluruh rekaman video itu. Itu sudah konvensional, sudah lama. Tetapi yang lebih baru adalah layarnya itu bukan solid dari kain atau semacam itu, tetapi layarnya adalah layar cahaya. Proyeksinya dari sini ditembakkan seberkas cahaya ke layar cahaya. Maka apa yang terjadi? Akan terbentuk bayangan atau benda atau objek di ruang 3 dimensi. Katakanlah tubuh saya yang direkam kemudian dipancarkan ke situ. Maka di ruangan itu akan ada kembaran tubuh saya. Bisa dilihat, bisa. Tapi dipegang begini, nggak ada. Karena dia hanya seperti bayangan saja. Hologram. Ini sekarang sedang berkembang. Nah, sahabat sekalian, saya membayangkan di saat pengadilan akhirat itu rekaman kita akan diputar kembali. Ditampakkan yang dulu tidak tampak. Kata Al-Quran, فَكَشَّفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Kami singkapkan tabir dari pandanganmu, maka penglihatanmu sangat tajam saat itu. Sangat tajam. Yang sekarang nggak kelihatan. Asmi bihim wa absir. Ajaib, pendengarannya tajam, penglihatannya juga tajam. Yauma yasma'una sayhata bil haq, kata Al-Quran. Itulah hari di mana akan diperdengarkan suara dengan sebenar-benarnya. Sahabat sekalian, sekarang ini suara kita, gambar-gambar, penglihatan yang kita dapat tangkap dengan panca indera kita, itu sesungguhnya adalah semu belaka. Saya kasih gambaran sedikit. Telinga kita ini hanya bisa mendengar frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz nggak kedengaran, di atas 20.000 Hz juga nggak kedengaran. Jadi artinya apa? Suara yang bisa kita dengar ini sesungguhnya adalah cuma sebagian kecil dari suara yang sesungguhnya.
Tapi ini rahmat, karena Allah membatasi pendengaran kita. Anda bisa bayangkan kalau pendengaran kita saat ini tidak dibatasi oleh Allah, kita bisa mendengar segala sesuatu yang lemah sekalipun. Ya, ada binatang-binatang kecil lagi bicara, lagi ngobrol, kita bisa mendengarkan. Ada orang ngobrol non jauh di sana, di benua Amerika, di benua Eropa, di Timur Tengah, di Australia, kedengaran. Jadi tidak terikat ruang dan waktu dan jarak, masa lalu, masa depan, semuanya kedengaran. Maka celakalah kita, hidup kita malah tidak karu-karuan, karena kita tidak akan bisa menikmati indahnya suara dalam kehidupan ini. Termasuk penglihatan. Penglihatan kita dibatasi, terlalu kecil nggak kelihatan, kecil sekali nggak kelihatan. Terlalu besar nggak kelihatan, karena jangkauan sudut pandang mata kita. Terlalu gelap tidak kelihatan, terlalu terang juga tidak kelihatan. Terlalu jauh tidak kelihatan, terlalu dekat nempel di mata juga tidak kelihatan. Artinya itulah keterbatasan kita ketika di dunia ini. Tetapi waktu di akhirat nanti Allah akan mempertajam itu. Fakasyafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Allah singkapkan keterbatasan-keterbatasan panca indera itu, dan kalian pendengaran maupun penglihatan kalian akan menjadi sedemikian tajamnya. Maka Allah akan memutar seluruh rekaman itu. Didampingi oleh malaikat kita, malaikat yang merekam, malaikat penyaksi, malaikat penggiring, kata Al-Quran. Sampai saat pengadilan itu, kita akan didampingi oleh malaikat-malaikat yang telah menjadi pendamping kita selama kita hidup di dunia. Kata Al-Quran kemudian apa? Cukup kamu menghitung, mengkalkulasi, menghisap amalanmu sendiri. Mulut tidak lagi bicara. Yang bicara adalah tangan, kaki, dan tubuh-tubuh kita, anggota tubuh kita. Itu maksudnya apa? Kita ini akan disaji dengan bahasa tubuh, bukan lagi bahasa verbal. Tangan yang mencuri, tangan yang korupsi, tangan yang berbuat jahat, kelihatan karena apa? Yang diputar adalah video. Kita jadi langsung melihat, oh tangan kita, kaki kita melangkah kemana, bahkan pikiran kita itu bisa direkam. Karena apa? Pikiran kita itu memancar-mancarkan gelombang pikiran ya. Teknologi sudah membuktikan itu. Maka ada alat elektroencephalograph. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh otak bisa ditangkap. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung bisa ditangkap. Jadi kita ini adalah energi, ya, gelombang yang punya energi yang semuanya itu bisa ditangkap, bisa direkam, dan itu nanti akan diputar kembali rekamannya di ruang 3 dimensi holografik di saat hari pengadilan. Maka kita membayangkan sekian miliar manusia itu bisa diadili secara serentak. Kenapa? Karena jagat raya ini multitasking. Anda bisa membayangkan internet, kurang lebih kayak begitu. Seluruh aktivitas kita, rekaman kita itu ada di dalam internet itu. Setiap kita melakukan perbuatan tertentu, ya input masuk ke dalam jaringan internet, itu sudah sama dengan melakukan pendataan. Kita melakukan apa? Terekam di situ. Maka internet itu adalah satu sistem yang bisa merekam seluruh aktivitas yang terjadi yang berinteraksi dengannya. Kapan-kapan kita bisa memutar lagi dari YouTube, ya, cari Mbah Google dan seterusnya. Kurang lebih seperti itulah. Teknologi sudah membuktikan bahwa hal itu mungkin dilakukan oleh manusia, apalagi oleh Allah dengan para malaikatnya. Sahabat sekalian, maka hari pengadilan akhirat adalah hari di mana terbongkar seluruh rahasia secara serentak. Manusia bisa mengakses seluruh amalannya, multitasking, multi windows, ya. Dan kata Al-Quran, cukup kamu menghitung perbuatanmu sendiri. Tidak ada yang dirugikan hari ini. Seberat zarah saja perbuatan baik tercatat. Seberat zarah saja perbuatan jahat tercatat, terekam. Tidak ada yang dirugikan, dan Allah memang tidak pernah merugikan hamba-hambanya. Siapa pantas masuk ke dalam surga, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di surga. Dan barang siapa seberat zarah saja lebih berat dosanya, maka dia akan bertempat di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita,
dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan seluruh amal kebajikan kita di dalam ridhonya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.